Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam, siapapun yang menyaksikan teman-teman. Perkenalkan, saya Yusuf Lakuna dari Lakuna Teras Cukur, yaitu salah satu tempat cukur di Sukabumi. Yang tapi ini ada beda ya, karena judulnya pun Lakuna Teras Cukur, maka ya ginilah nyukurnya berarti kita di teras rumah. Nah, gitu. Jadi gini teman-teman, jadi di sini saya akan mencoba mengeksekusi seorang model yang mana beliau namanya adalah katanya tadi Kang Ahmad, dan beliau ini sehari-harinya aktivitasnya itu kerjanya di Rumah Sakit Hermina. Dekat sih di sini, sekitar berapa kilo gitulah. Oke, di sini akan saya jelaskan step by stepnya ya. Tapi ini belum tentu sama dengan kebanyakan tukang cukur, mungkin ada bedanya. Oke, tahap awal saya gunakan ini guard nomor 2 dengan lever open. Kita bikin baseline dulu di atasnya sebagai patokan untuk rambut terpanjang berarti ya, di bagian atasnya. Jadi di side sectionnya untuk tahap awal saya bikin baseline dengan guard nomor 2 open levernya ya. Oke, kita lihat. Oke, next selanjutnya saya bikin guideline dengan zero clipper, jadi tanpa guard ya, tanpa alas clipper, kita dengan lever close. Nah, di sini saya bikin fade tapi tanpa shaver ataupun trimmer ya, karena ya menyesuaikan lah, karena kebetulan teman-teman ya saya nggak pakai shaver trimmer gitu kan, karena tapi saya nggak mau dibatasi oleh keterbatasan saya sendiri, maka ya saya upayakan walaupun tanpa shaver atau trimmer ya, berarti saya berinisiatif atau berinovasi membuat fade tanpa shaver maupun trimmer. Jadi titik terendahnya saya gunakan zero tanpa guard gitu kan. Ini selanjutnya nih yang saya kerjakan ini pakai guard yang 1,5 atau 1,5 ya. Kita bikin di atasnya untuk menyamarkan sedikit demi sedikit. Kita mainkan levernya open atau close. Nah, oke, next. Apalagi nih? Aduh, sepatunya disorot ya, teman-teman. Ini nggak tahu nih apa nih prosesnya. Oh, jadi ini itu ceritanya kita lagi nih. Kita tunggu dulu ya nih kayak apa. Oh ya. Kita buang dulu tadi yang kita udah bikin guideline, jadi yang panjangnya pakai zero close untuk titik tertipisnya atau rambut tertipisnya itu hanya menggunakan clipper tanpa guard ya. Saya bersihin rambut yang panjangnya yang tadi gitu kan. Oke, kita tunggu sebentar gitu kan, nih tunggu kameranya beres. Aduh. Oke, sabar dulu ya sambil menikmati alunan musik yang nggak tahu nih, saya juga nggak ngerti ini bahasanya gitu kan. Sok-sokan aja lah, nggak apa-apa lah, yang penting kita ngerasa happy ya nggak. Oke, masih dalam tahap pembersihan gitu kan ya. Itu sebetulnya mungkin ada ini nama tekniknya, cuman ya aduh kebetulan belum saya cari gitu kan, tapi nggak masalah lah. Oke, masih celana Levi. Celana bolongnya masih disorot. Gitulah. Oke, kita stop dulu sebentar. Oke, next selanjutnya pakai guard nomor 1 dengan level close ya, sekitar 1 jari sih katanya, biasanya kalau kebanyakan nonton tutorial ya sih kayaknya begitu katanya gitu kan, kata para master. Oke, sekitar 1 jari dari guideline tadi yang zero tadi kan, yang tadi dibotakin habis gitu kan. Nah, ini sebetulnya kalau untuk kebetulan ini di wilayah saya gitu kan, di sekitaran saya itu ketertarikannya para klien untuk bikin fade itu nggak begitu signifikan gitu kan, masih kadang-kadang
ada klien itu yang ketika saya bikin guideline pakai clipper tanpa guard itu masih kaget gitu kan, wih ini kenapa habis banget gitu kan, sampai botak amat sih gitu kan. Tapi ternyata ketika selesai, kalau misalkan memang hasilnya mulus, itu mereka ternyata ada unsur wow juga gitu, iya ya bagus ternyata. Tapi ya berhubungan karena ternyata berarti dari situ saya menyimpulkan berarti hanya hanya sebagian kecil saja yang berani gitu kan untuk mengeksplor dirinya dengan gaya model fade gitu kan, entah itu yang low fade maupun yang mid fade ataupun yang high fade sekalipun, itu masih masih jarang gitu kan. Makanya saya jadi ya main aman lah gitu. Oke, next ini untuk menyamarkan garisnya yang tadi gitu kan, yang timbul karena guard yang nomor 1, saya pakai guard yang 0.5 atau 0,5 gitu kan, atau setengah gitu. Oke, perlahan-lahan kita mainkan levernya close open gitu kan, untuk mengkoneksikan antara hasil ngeflicknya tadi yang pakai guard nomor 1 gitu kan, sama 1,5 gitu kan. Ya gitulah, berarti di sini kita main feeling juga gitu kan. Terkadang si karakter rambutnya itu pun ada yang enak banget gitu kan, kok ini enak banget nih buat ngefade gitu, lancar kayaknya gitu, mudah. Tapi ada juga yang agak sulit, itu sih buat saya mungkin, tapi untuk para ahli di sana kayaknya udah nggak begitu kesulitan gitu. Tapi walaupun begitu ya saya tetap terus berupaya bagaimana caranya supaya hasil maksimal gitu kan. Oke, mungkin untuk stepnya itu apalagi ya, aduh jadi bingung saya. Aneh ya, kok bingung sih mas ya. Masih ini masih ini sekarang kita mulai menghilangkan garisnya itu tanpa guard atau tanpa alas clipper ya, pakai zero. Wah, disambung lagi pakai guard nomor 1 ya. Itulah ya, ini cara saya mungkin belum begitu ini, tapi nanti kita lihat lah ya nanti hasilnya seperti apa gitu kan. Mudah-mudahan ada value-nya, mudah-mudahan ada manfaat mungkin bagi teman-teman gitu kan, khususnya untuk para penikmat ataupun para eksekutor dalam membuat model-model rambut pilihan. Oke, ternyata gitu kan, setelah saya pikir-pikir dari antara dulu dan sekarang itu sangat jauh berbeda ya. Mungkin teman-teman juga sepakat gitu kan. Kalau zaman dulu itu sekitar tahun 90-an gitu, kayaknya model yang digemari itu nggak begitu banyak kayak zaman sekarang gitu kan. Kalau zaman sekarang nama-nama modelnya tuh aduh puyang banyak banget teman-teman, banyak banget, bukan banget lagi, banget. Ada dari model rambut pun ternyata maksudnya ada yang fade, ada yang taper, ada yang long trim juga gitu kan, untuk bagian sampingnya itu kan. Terus belum lagi ada yang low fade, ada yang mid fade, ada yang high fade gitu kan. Ada yang tapernya pun ada yang misalkan taper tapi tetap ada gradasi gitu kan, dan itu pun ada yang taper pun mungkin bisa ada yang low juga, ada yang mid juga, ada yang high juga gitu ya. Tergantung kembali lagi kepada seleranya para klien kita, pengennya apa, maunya seperti apa ya. Otomatis kita harus sebagai para capster maupun barber ya, berarti kita dituntut untuk memenuhi keinginan mereka gitu kan, untuk apa yang kita kerjakan itu bagaimana caranya supaya sesuai ekspektasi mereka gitu kan.
Oke, aduh apa sih ini sebetulnya, aduh belibet ya. Ya mudah-mudahan lah apa namanya bisa dimengerti gitu kan. Oh ya lupa, gue mau mengapresiasi, saya mau mengapresiasi seorang kameramen yaitu Bang Reza. Kebetulan beliau suka standby di dekat barber saya, bukan barber, dekat Lakuna Teras Cukur. Jadi beliau sebagai seorang pengusaha bubur ayam, beliau suka mangkal di dekat Lakuna Teras Cukur di seberang SMP PGRI. Jadi beliau, saya memohon kepada beliau, tolong dong, apakah beliau berkenan? Dan ternyata alhamdulillah ya, terima kasih. Semoga kebaikan Bang Reza dibalas dengan banyak kebaikan. Thank you Bang Reza. Semoga sehat selalu, lancar selalu usahanya, amin ya Allah ya robbal alamin. Lakuna Teras Cukur, yu bapak, yu amang, yu aa, gerak kadari ye. Urang cukuran, ameh medean, timbul rasana pede, ameh ngalancaran, karena usaha, oge kana gawe, oge kana sakola, ameh pede, ente era rek milampah, naon nu kudu dipilampah, naon nu kudu dilakonan, lakonan, aku urang. Hayo kadari ye, urang dicukur, Lakuna Teras Cukur. Nah, inilah hasilnya. Mudah-mudahan ada value-nya buat teman-teman. Jangan lupa ya support kita, subscribe, like, comment, dan share.